Film KKN Desa Penari pernah booming di beberapa tahun silam, bahkan menduduki chart penonton terbanyak di Indonesia. Nah, sekarang gua ada satu cerita mistis ya tentunya, yang ceritanya hampir sama dengan KKN Desa Penari, yaitu diletaknya di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, dikirimkan oleh yang bernama Raka ke DM Instagram Rumah Gudang Misteri. Lalu bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Taufik di Rumah Gudang Misteri. Film KKN Desa Penari pernah booming di beberapa tahun silam, bahkan menduduki chart penonton terbanyak di Indonesia. Nah, sekarang gue ada satu cerita mistis ya tentunya, yang ceritanya hampir sama dengan KKN Desa Penari, yaitu diletaknya di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, dikirimkan oleh yang bernama Raka ke DM Instagram Rumah Gudang Misteri. Lalu bagaimana ceritanya? Sebelum itu jangan lupa di subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri, dan kalau misalnya kalian punya cerita horor ataupun misalnya ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, cukup DM ke Instagramnya rumahgudangmisteri.official. Oke, tidak akan berlama waktu lagi, kita mulai ceritanya. Nama mahasiswa KKN dari Universitas ternama di Jawa Barat, sebut saja Andi, Rani, Intan, Rio, Sinta, dan Raka, tiba di desa terpencil di lereng gunung yang tak tercatat di Google Maps atau di GPS. Mereka disambut dingin oleh warga. Kepala desa hanya berpesan, jangan keluar setelah maghrib, dan jangan dekati hutan sebelah timur laut, karena itu wilayah terlarang. Semua merasa aneh, tapi mengabaikannya. Malam pertama mereka ada di desa itu, seorang mahasiswi dari KKN, sebut saja namanya Rani, mendengar suara gamelan dari arah hutan. Saat ia mengintip dari jendela, terlihat bayangan wanita menari seperti melayang. Tak ada yang percaya padanya. Rio malah mentertawakannya. Hari ketiga mereka ada di desa itu, seorang dari mereka yang bernama Rio pergi sendirian ke hutan terlarang itu. Ia kembali saat senja dalam keadaan pucat, pasi, dan diam. Malam itu semuanya mulai diganggu. Raka melihat wanita di atap rumah. Intan mendengar tangisan dari kolong tempat tidurnya. Sedangkan Rani mimpi dicekik oleh seorang sosok hitam dari arah sungai. Rio demam parah
dan mulai menggumam dengan bahasa yang aneh. Pagi hari Rio ditemukan meninggal dunia. Namun anehnya tak ada luka ataupun sebab medis. Warga langsung membawa jenazahnya ke hutan tanpa upacara. Mereka bilang dia sudah dipanggil, kita hanya mengantarnya saja. Andi dan Sinta panik, tapi sinyal hilang total. Semua alat komunikasi rusak, tidak bisa digunakan lagi. Rani mulai berubah. Ia sering menari sendirian di malam hari, memakai kain putih dan matanya kosong. Ia bilang, sungai itu sudah menandai kita. Kita cuma numpang hidup. Intan mulai rajin berdoa dan membaca ayat suci. Tapi suara-suara tetap datang tiap malam saat mereka tertidur. Suatu malam, mereka kehilangan Rani dan ditemukan keesokan harinya di tepi sungai, menari dengan mata tertutup. Di belakangnya makhluk tinggi berbulu bermata merah mengintai dari balik pohon. Makhluk itu bukan manusia. Tingginya 2 kali lipat orang dewasa. Bulunya hitam lebat dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Mereka lari ke rumah kepala desa, memohon penjelasan. Akhirnya terbongkar. Desa adalah tempat perjanjian. Setiap beberapa tahun, desa harus menyerahkan tumbal dari luar agar desa tetap aman dari teror makhluk penjaga hutan yang dikenal sebagai penunggu karang. KKN hanya cara mereka untuk mengirim calon tumbal. Satu persatu anggota hilang. Tersisa hanya Raka. Ia ditemukan 2 minggu kemudian di pos penjaga hutan. Linglung dan tidak bisa bicara jelas. Polisi dan tim penyelamat datang, tapi desa sudah hilang dari peta. Jalan ke sana seperti tertutup kabut abadi. Tak ada sinyal, tak ada warga, tak ada bukti mereka pernah di sana. Raka dirawat di rumah sakit jiwa. Ia hanya mengulang satu kalimat, terus menerus. Kami bukan datang untuk mengabdi, tapi kami datang untuk dikorbankan. Sekian cerita KKN di sebuah desa terpencil. Dan kalian boleh mempercayainya atau tidak, itu hak kalian. Kami hanya berusaha menghibur dengan konten kami, dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.